Kemudian untuk selanjutnya, untuk penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan manufaktur itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan laporan biaya produksi. Nah, untuk laporan biaya produksi untuk perusahaan manufaktur, untuk laporan harga pokok produksi ini dibuat ada yang secara keseluruhan dan ada juga yang dibuat per satuan. Nah, kita akan membuat dulu laporan biaya produksi yang per satu barang ya. Jadi per satu barang. Nah, yang pertama itu laporan biaya produksi untuk Polo Katun Kombat. Nah, di transaksi ini kita ambil di transaksi yang telah menyelesaikan 100 produk jadi Polo Katun Kombat. Ini yang tadi di jurnal khususnya dibuat dimasukkan ke general jurnal. Nah, di sini masuknya itu 100 produk, maka di sini untuk produk masuk itu 100, kemudian produk selesainya 100, total jumlah produksi 100 karena di sini tidak ada keterangan bahwa produk tersebut tidak selesai. Jadi di sini semua produk dianggapnya selesai. Kemudian untuk jumlah biayanya, ini bahan bakunya 5.250, satuannya 100, berarti biaya per unitnya 5.250.000 dibagi 100, maka hasilnya 52.500. Kemudian untuk biaya tenaga kerja ini 1.500.000. Kemudian dibagi 100, maka per satuannya 15.000. Untuk BOP-nya, biaya overhead pabrik yaitu bahan pembantu dan overhead pabrik ini 2.600.000 dibagi 100, kemudian hasilnya 26.000. Nah, untuk jumlah keseluruhan 100 unit itu jumlah biayanya 9.350.000. Ini untuk 100 unit. Nah, untuk per unitnya yaitu 93.500. Maka alokasi biayanya harga pokok produk jadinya 100 satuan dikali 93.500, maka hasilnya 9.350.000. Itu untuk Polo Katun Kombat. Kemudian untuk Polo Katun PQ. Nah, untuk Polo Katun PQ ini BM02 ya. Kita masukkan, ini untuk penyelesaiannya ini 125 produk untuk yang telah diselesaikan. Tapi ternyata di penyesuaian di sini, nah di penyesuaian ternyata untuk Polo Katun PQ masih tersisa 50, masih dalam proses. Makanya totalnya tadi 125 tambah 50 kita masukkan dulu 175. Nah, untuk 175 produk selesainya tadi 125, kemudian yang masih dalam proses yaitu 50 satuan. Maka total jumlah produksi itu 175. 125 ditambah 50. Kemudian untuk biaya produksinya, nah, untuk biaya bahan bakunya yaitu 11.812.500. Nah, ini kita gabungkan dulu antara biaya bahan baku yang 8.437.500 ditambah sama biaya bahan baku yang 3.375.000. Jadi yang antara bukti memorial yang di jurnal-jurnal dan untuk penyesuaian kita satukan dulu ya. Untuk biaya bahan baku, bahan pembantu, bahan tenaga kerja, overhead pabrik itu kita totalkan dengan yang di transaksi jurnal khusus. Nah, ini biaya bahan bakunya kemudian dibagi 175, hasil per unitnya 67.500. Kemudian biaya tenaga kerjanya 2 juta biaya tenaga kerja langsung ya.
2.625.000 dibagi 175.000 hasilnya 15.000. Karena di sini biaya tenaga kerja langsung 1.875 ditambah 750. Kemudian biaya overhead pabrik ini diambil dari biaya bahan pembantu 2.687.500 dan overhead pabrik 562.500. Kemudian kita tambahkan yang ini bahan pembantunya 1.075.000 dan overhead pabriknya 225.000. Maka hasilnya 4.550.000. Kemudian dibagi 175 hasilnya 26.000. Nah, jumlah dari 175.000 ini membutuhkan biaya 18.987.500. Nah, untuk biaya per unitnya yaitu 108.500. Alokasi biayanya, harga produk jadinya tadi kan 125, maka kita kalikan 108.500, maka hasilnya 13.562.500. Kemudian masih ada harga pokok produk dalam proses yang belum selesai yaitu 50. Nah, yang 50 ini 50 satuan ini kita kalikan yang 50 kali 67.500. Yang ini persatuannya. Hasilnya 3.375.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung itu dikalikan 15.000. Hasilnya 750.000. Kemudian biaya overhead pabrik 50 kali 26.000 hasilnya 1.300.000. Maka untuk harga pokok produk dalam proses yang 50 satuan ini biayanya 5.425.000. Kemudian total biaya produksinya itu antara alokasi biaya yang produk jadi sama yang dalam proses 18.987.500. Sama ya hasilnya. Kemudian untuk laporan biaya produksi polo katun polyester. Nah, untuk polyester ini produk selesainya itu 90 produk dengan harga produk masuk proses 90, selesai 90, total jadi produksi 90. Kemudian untuk biaya produksinya ini bahan baku 3.375.000 dibagi 90 hasilnya 37.500. Kemudian biaya tenaga kerja langsung 1.350.000 dibagi 90 itu hasilnya 15.000 per unit. Biaya overhead pabrik itu bahan pembantu 1.935.000 ditambah overhead pabrik 405.000 yaitu 2.340.000 dibagi 90, maka biaya per unitnya 26.000. Nah, untuk biaya produksi per 90 keseluruhan yaitu 7.065.000. Dan untuk biaya atau biaya produksi per unit satuannya 78.500. Maka alokasi biaya harga pokok produk jadi itu 90 dikali 78.500, maka hasilnya 7.065.000. Ini untuk perhitungan per satuan atau per jenis barang. Kemudian untuk perhitungan keseluruhan ini sebenarnya tinggal kita satukan perhitungannya ya. Kalau yang tadi per jenis barang, kalau ini laporan harga produksinya per keseluruhan. Datanya diambil dari data transaksi yang tadi, kita akan memasukkannya ke sini. Nah, di sini untuk laporan harga pokok produksi, biaya bahan baku ada biaya upah langsung, biaya overhead pabrik, dan persediaan barang dalam proses dan persediaan barang dalam proses akhir. Ini awal, ini akhir. Nah, untuk biaya bahan baku di sini ada persediaan bahan baku awal. Ini yang 1 Januari itu diambil dari neraca saldo awal, yaitu
Untuk laporan harga pokok produksi, Navara Clothing ini untuk laporan harga pokok produksi per keseluruhan. Kalau sebelumnya kita sudah mengerjakan yang laporan harga pokok produksi yang per jenis, per satuan, ya ada Polo Katun Combat, polyester, PQ. Kalau sekarang ini kita satukan semuanya. Datanya diambil dari transaksi yang tadi, kemudian neraca saldo. Untuk transaksi itu mau dari transaksi boleh, mau dari jurnal pembelian, jurnal pemakaian bahan, jurnal umum, itu kita satukan di sini ya. Kemudian untuk biaya bahan baku di sini persediaan bahan baku awal itu awal Januari kita ambil dari sini yaitu 23.750.000 ya. Kemudian pembelian bahan baku ini dari jurnal pembelian itu sebesar 18 juta. Kemudian ini persediaan bahan baku 18 juta ya dari jurnal pembelian. Kemudian untuk persediaan bahan baku 31 Januari yang ini ditotal dulu ya, 23.750 ditambah 18 juta 41.750.000. Kemudian persediaan bahan baku 31 ini diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Bisa diambil dari worksheet. Nih. 21 312.500 21.312.500. Kemudian persediaan bahan baku dikurangi biaya bahan baku dikurangi persediaan bahan baku, hasilnya 20.437.500. Kemudian upah langsung itu diambil dari jurnal umum yaitu sebesar 5.475 ya. Jadi general jurnal itu dihitung semuanya. Nah, biaya tenaga kerja itu dihitung semuanya, ditotalkan, kemudian dipindahkan ke upah langsung. Kemudian untuk BOP ini ada bahan penolong, kita totalkan dari jurnal pemakaian bahan. Ini kita pindahkan. Kemudian gaji mandor kita hitung, gaji mandor ini dari bukti transaksi berapa. Kemudian listrik pabrik ini jurnal pengeluaran kas. Kemudian penyusutan peralatan 74.675 ini dari AJP penyusutan. Kalau penyusutan ini semuanya diambil dari AJP. Penyusutan gedung 520.800 rupiah. Penyusutan kendaraan 179.150. Nah, jumlah BOP kita totalkan, totalnya 10.264.625 rupiah. Kemudian untuk jumlah biaya produksi itu kita totalkan pemakaian bahan, upah langsung sama jumlah biaya produksi. Totalnya sama jumlah BOP, totalnya 36.177.125 rupiah. Kemudian untuk persediaan barang dalam proses awal ini tidak ada. Kemudian kalau untuk persediaan barang dalam proses 31 ini 6.199.625. Ini diambil dari neraca lajur ya. Setelah mengalami penyesuaian ternyata masih ada ini, atau mau dari AJP boleh. Ini bahwa masih ada barang, atau dari
Boleh dari transaksi juga. Ini untuk dari pengambilan dari AJP. Mau dari neraca lajur boleh. Yang 31 Januari. Kemudian untuk harga pokok produksinya ini karena ada yang masih belum selesai, maka 36.177.125 rupiah dikurangi 6.199.625 rupiah. Maka harga pokok produksinya untuk keseluruhan yaitu 29.977.500 rupiah. Ini untuk 3 barang. Nah, berarti 100 untuk Combat, 125 untuk PQ, sama 90 untuk polyester. Ya. Untuk ketiga jenis barang tersebut. Kalau dihitung keseluruhan yaitu 29.977.500.